teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam bidang kesehatan, yaitu infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, khususnya jamur dan parasit. Infeksi ini cukup sering terjadi, baik pada kulit maupun organ dalam tubuh, dan penting untuk kita pahami agar dapat melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Infeksi jamur disebabkan oleh mikroorganisme dari golongan fungi. Beberapa jenis jamur yang sering menginfeksi manusia antara lain Candida, Dermatofita, dan Aspergillus. Contoh penyakit yang umum adalah Candidiasis, yang dapat menyerang mulut, kulit, hingga organ reproduksi. Selain itu, terdapat juga tinea yang sering terjadi pada kulit, rambut, dan kuku. Faktor yang mempermudah terjadinya infeksi jamur antara lain kondisi kulit yang lembab, kebersihan yang kurang terjaga, penggunaan antibiotik jangka panjang, serta sistem imun yang menurun. Sementara itu, infeksi parasit disebabkan oleh organisme seperti protozoa dan cacing. Contoh penyakitnya adalah malaria, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles, ada juga amebiasis, serta infeksi cacing yang masuk melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi. Parasit dapat masuk ke tubuh melalui berbagai cara, seperti makanan dan minuman yang tidak higienis, kebersihan lingkungan yang buruk, serta melalui perantara vektor seperti serangga. Gejala infeksi jamur bervariasi tergantung lokasi infeksi. Pada kulit, gejala yang sering muncul adalah gatal, kemerahan, ruam berbentuk lingkaran, dan kulit bersisik. Pada infeksi mulut, seperti Candidiasis oral, dapat muncul bercak putih yang terasa nyeri. Jika infeksi terjadi pada organ dalam, gejalanya bisa lebih serius, seperti demam dan gangguan fungsi organ. Sedangkan infeksi parasit memiliki gejala yang cukup beragam. Pada malaria, penderita biasanya mengalami demam tinggi yang muncul secara periodik, disertai menggigil, sakit kepala, dan berkeringat. Pada infeksi cacing, gejala yang muncul antara lain gangguan pencernaan, perut kembung, diare, penurunan berat badan, dan anemia. Sementara itu, pada amebiasis, gejala yang sering terjadi adalah diare yang dapat disertai lendir atau darah serta nyeri perut. Gejala dapat berbeda pada setiap individu, tergantung daya tahan tubuh dan jenis mikroorganisme penyebabnya. Pencegahan infeksi jamur dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pastikan tubuh tetap kering, terutama di area lipatan seperti ketiak dan sela-sela jari. Gunakan pakaian yang bersih dan menyerap keringat, serta hindari penggunaan pakaian lembab terlalu lama. Selain itu, hindari berbagi barang pribadi seperti handuk, pakaian, atau alat mandi. Untuk infeksi parasit, pencegahan utamanya adalah menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Biasakan mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Konsumsi air yang sudah dimasak dan makanan yang matang. Gunakan alas kaki saat berada di luar rumah untuk mencegah infeksi cacing dari tanah. Selain itu, lindungi diri dari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk. Langkah pencegahan ini sangat penting untuk mengurangi risiko infeksi. Diagnosis infeksi jamur umumnya dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Dokter dapat mengambil sampel berupa kerokan kulit, kuku, atau cairan tubuh untuk diperiksa di bawah mikroskop. Selain itu, dapat dilakukan kultur jamur untuk mengetahui jenis jamur secara spesifik. Sedangkan diagnosis infeksi parasit dilakukan berdasarkan jenis parasit yang dicurigai. Pemeriksaan tinja digunakan untuk mendeteksi telur cacing atau protozoa dalam usus. Pada malaria, dilakukan pemeriksaan darah untuk menemukan parasit Plasmodium. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan tambahan seperti tes serologi juga dapat dilakukan. Diagnosis yang tepat sangat penting untuk menentukan jenis pengobatan yang sesuai. Pengobatan infeksi jamur dilakukan dengan menggunakan obat anti jamur.
Untuk infeksi ringan, biasanya digunakan obat topikal seperti krim, salep, atau lotion. Sedangkan untuk infeksi yang lebih berat atau sistemik, digunakan obat oral atau injeksi. Beberapa obat anti jamur bekerja dengan cara merusak dinding sel jamur sehingga jamur tidak dapat berkembang. Sementara itu, infeksi parasit diobati dengan obat antiparasit sesuai jenisnya. Pada malaria digunakan obat anti malaria yang bekerja membunuh parasit dalam darah. Infeksi cacing diobati dengan obat antihelmintik yang melumpuhkan atau membunuh cacing dalam tubuh. Sedangkan amebiasis diobati dengan obat yang membasmi protozoa di usus. Penggunaan obat harus sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah kekambuhan dan resistensi obat. Sebagai kesimpulan, infeksi jamur dan parasit merupakan penyakit yang umum terjadi, namun dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta pola hidup sehat dengan mengenali penyebab, gejala, serta cara pencegahan dan pengobatannya. Kita dapat lebih waspada dan mampu menjaga kesehatan dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.